Chapter 342. Perjamuan terakhir 2. Leores, bunker bawah tanah. Rahel, Yun Sengah, Chaena Yun, dan anggota lain dari bumi kembali ke bunker bawah tanah. Ketika mereka tiba, mereka disambut dengan sorakan dari orang-orang yang tinggal di dalamnya. Airun dan para ksatria Republik tersenyum masam ketika mereka berjabat tangan dengan para pengungsi. Kelompok itu kemudian menuju ke kantor orang yang bertanggung jawab atas bunker, Yoyonha. Yoyonha menyambut mereka dan berkata ketika dia melihat ke sana kemari antara para ksatria dan anggota Secret Service. Terlalu banyak di antara kamu yang harus diisi di tempat kecil ini. 6 anggota Secret Service dan 26 ksatria telah memasuki ruangan. Ada juga ratusan ksatria yang menunggu di luar. Petik 2. Airun mengirim bawahannya tatapan mengusir. Ksatria mengambil petunjuk dan meninggalkan ruangan, meninggalkan Rahel, Chaena Yun, Airun, Kim Yongjin, Yi Yonghan, dan Kim Horak. Petik 2. Yoyonha tidak senang bahwa orang luar seperti Airun masih di dalam ruangan, tapi dia menyapanya dengan senyum mengetahui dia adalah karakter penting di dunia ini. Kerja bagus semuanya, tapi kami tidak punya waktu untuk istirahat. Selanjutnya kita. Di mana Kim Suho? Chaena Yun menyela Yoyonha untuk bertanya. Apakah dia pergi ke kamar mandi? Dia mengedipkan matanya dengan tatapan polos. Yoyonha batuk sebelum menjawab dengan segera. Dia pergi ke istana Baal dengan Lady Aileen. Apa, sudah? Ya, Fenrir akan mengakhiri perang dengan binatang iblis. Yoyonha tersenyum tipis. Itu adalah kebenaran objektif bahwa Kim Hajin melakukan yang terbaik dalam perang. Meskipun Kim Suho dapat memotong lusinan musuh dengan satu ayunan pedangnya, Kim Hajin dapat membunuh ratusan musuh hanya dengan mengklik satu tombol. Maaf, tapi di mana pangeran kita? Airun berteriak mendesak seolah-olah dia bosan mendengar tentang Fenrir, Baal, dan yang lainnya. Yoyonha menatap Airun sebelum mengeluarkan 17 botol kecil dari laci mejanya. Ada kastil besar di tengah penghalang. Kami menyebutnya kastil Baal. Pangeran mungkin ada di sana. Ambil ini. Petik 2. Ramuan ajaib. Rahel bergumam tanpa suara ketika dia melihat tanaman di dalam botol. Dia bisa merasakan energi elemental dari tanaman. Betul, kami mencari di seluruh negeri dan hanya bisa menemukan 17 di antaranya. Mengambilnya akan memulihkan energi Anda dalam 2-3 jam. Petik 2. Dengan kata lain, dia ingin mereka segera pergi. Itu bukan kata-kata yang paling menggembirakan untuk didengar oleh orang-orang yang baru kembali dari jam ke jam pertempuran, tetapi mereka tahu situasi yang mereka hadapi. Mereka bertujuh mengambil botol dan mengkonsumsi herbal. Kemudian, mereka menaruh 10 botol yang tersisa di saku mereka. Berikan beberapa kepada Kim Suho dan Aileen ketika kamu bertemu mereka. Mereka pergi sebelum saya sempat memberi mereka. Sisanya, bisa Anda gunakan di saat darurat. Petik 2. Saat dia mengatakan itu, Yoyonha mengeluarkan sebuah koper dan meletakkannya di atas meja. Kemudian, dia mengeluarkan beberapa lagi. Koong, dia mengeluarkan total 7 koper, dan 7 anggota menatap Yoyonha dengan rasa ingin tahu. Ini adalah harta yang digunakan untuk pengusiran setan. Saya agak mencuri mereka dari pemilik aslinya, tapi itu tidak penting sekarang. Gunakan mereka saat kamu mencapai kastil. Petik 2. 7 anggota ragu-ragu. Menggunakan barang curian adalah satu hal, tetapi mereka terlalu lapar. Cepat, ada orang lain yang harus saya ajak bicara. Bunker ini memiliki lebih dari 200 orang. Saya sibuk berusaha mengurus semuanya. Rasa lapar Anda akan hilang juga ketika Anda mengkonsumsi ramuan ajaib. Petik 2. Yoyonha mendesak para pahlawan, praktis memaksa mereka keluar dengan koper di tangan. Kastil Baal, aula perjamuan. Menembak. Tek jari kaki dua orang saling bentrok. Aileen mengerutkan alisnya, tetapi Kim Suho mengambil langkah selanjutnya dengan keuletan. Sial, Ark. Petik 2. Namun tidak lama kemudian, kaki mereka saling bersilangan sekali lagi. Musik kelas tinggi mengalir di udara, tetapi pikiran kedua orang itu ada di mana-mana. Meski begitu, mereka terus menari. Aileen menggertakkan giginya dan bertanya, mengapa saya harus melakukan ini? Petik 2. Tunggu saja sampai mereka selesai berbicara. Kim Suho melirik lantai 2 ruang perjamuan. Di sana, Yi Yeonjun menatap Jin Sahyuk dan Shin Jong-hak. Kapan itu berakhir? Sebagai catatan, ada alasan Aileen dan Kim Suho menari. Kastil Baal memiliki aturan yang harus diikuti. Selain Jin Sahyuk yang bisa memanipulasi kenyataan dan Shin Jong-hak yang tidak terpengaruh karena suatu alasan, semua orang yang tidak mengikuti aturan ditendang keluar. Diamlah, agar kita bisa menguping. Kim Suho menari setengah hati dan memusatkan perhatiannya ke lantai 2. Jin Sahyuk dan Yi Yeonjun bertemu muka beberapa saat yang lalu. Jin Sahyuk berbicara, kita bertemu lagi. Mata Jin Sahyuk menyipit seperti rubah. Petik 2. Namun, Yi Yeonjun tetap diam dan hanya melihat bola-bali antara Jin Sahyuk dan Shin Jong-hak. Dari sorot matanya, dia tampak bingung. Segera, dia berbicara. Sepertinya peraturan Baal tidak berlaku untukmu. Petik 2. Aku memiliki otoritasku, tapi aku tidak tahu mengapa itu tidak berhasil padanya. Jin Sahyuk menunjuk Shin Jong-hak,
yang sama sekali tidak terpengaruh oleh aturan Baal. Kamu yang menarik, kata Yi Yeonjun pada Shin Jong-hak. Segera, Shin Jong-hak mengayunkan tombak penakluknya. Tombak memotong udara dan berhenti tepat di depan leher Yi Yeonjun. Shin Jong-hak bertanya, jawab. Di mana Baal? Petik 2. Baal mengamuk. Jawaban yang agak acak muncul kembali. Shin Jong-hak mengerutkan kening, dan Jin Sah-hyuk segera bertanya kembali. Kami bertanya di mana Baal, bukan apa yang dia lakukan. Dia mengamuk. Apakah kepalamu baik-baik saja? Jin Sah-hyuk berhenti sejenak dan menatap Yi Yeonjun lekat-lekat. Petik 2. Sesuatu tampak aneh tentang Yi Yeonjun. Matanya suram, dan tubuhnya tidak bergerak. Hampir seperti seseorang yang kehilangan sesuatu yang penting, dia duduk dengan bingung di kursinya. Petik 2. Baal mengamuk. Jin Sah-hyuk bertanya dengan agak serius. Dia ingin memahami situasi dengan akurat. Yi Yeonjun tidak menunggu untuk menjawab Jin Sah-hyuk. Betul, Baal melihat kebenaran dari ingatan Bel. Petik 2. Kebenaran. Kebenaran apa? Petik 2. Yi Yeonjun memiringkan kepalanya dan menatap Jin Sah-hyuk. Namun, Jin Sah-hyuk tidak bisa menatapnya dengan lurus. Dia lebih suka matanya yang tua dan dipenuhi keserakahan daripada mata kosong saat ini. Apakah kamu tahu? Tanya Yi Yeonjun. Jin Sah-hyuk memandang Shin Jong-hak sebelum menjawab, dan ketika Shin Jong-hak menggelengkan kepalanya, dia kembali menatap Yi Yeonjun. Tahu apa? Bahwa dunia tempat kita hidup ini tidak lain adalah sebuah novel. Petik 2 tanda tanya petik 2. Jin Sah-hyuk mengerutkan alisnya, tapi itu satu-satunya perubahan dalam ekspresinya. Dia tidak bisa memahami apa yang dikatakan Yi Yeonjun, jadi dia tidak bisa bereaksi secara besar-besaran. Jadi, kamu juga tidak tahu. Yi Yeonjun serius. Dengan senyum memutar, dia mulai menggerutu tentang hal-hal yang tidak dapat dipahami. Tapi Bel tahu. Dia tahu bahwa dunia ini adalah novel yang ditulis oleh seorang pria lajang. Itu benar, sebuah novel. Novel sialan dan novel tidak berharga. Dunia yang sangat ingin aku peroleh tidak bernilai 1 sen pun untuk pria itu. Bahkan iblis yang maha kuasa hanyalah ciptaan, dunia lengkap tanpa sihir. Petik 2. Yi Yeonjun terus bergumam seolah-olah dia kehilangan akal sehatnya. Jin Sah-hyuk mencoba mencari petunjuk yang bisa dia temukan, tetapi pada akhirnya, dia menyerah dan menghela nafas. Bodoh, sepertinya Baal memakan otakmu. Ini adalah apa yang Anda dapatkan karena terlalu serakah dan berusaha mendapatkan apa yang keluar dari liga Anda. Petik 2. Keluar dari liga saya, itu benar. Karakter belaka seperti diriku berani mengambil alih dunia. Petik 2. Tutup mulutmu. Jin Sah-hyuk mengumpulkan kekuatan sihir di tangannya. Dia mencoba membunuh Yi Yeonjun. Itu dulu. Wajah Bel tiba-tiba muncul di benaknya. Sebelum dia meninggal, dia mengatakan dia tahu kebenaran. 2, tapi dia mati sambil menyimpan salah satunya untuk dirinya sendiri. Kebenaran itu pasti akan mengalir ke kepala Baal. Sebagai setan penasaran, tidak ada keraguan Baal akan menyerap ingatan tuan rumahnya. Petik 2. Oi. Jin Sah-hyuk menarik kembali kekuatan sihirnya dan menatap mata Yi Yeonjun. Ceritakan dengan perlahan dan detail. Apa yang kamu dengar dari Baal? Tidak peduli apa yang dia temukan, dia tidak mungkin takut apapun. Petik 2. Baal mengamuk. Tidak ada manusia yang takut pada semut. Kemarahan hanyalah bentuk ketakutan lainnya. Petik 2. Beberapa orang mungkin membenci semut, tetapi tidak ada yang marah pada mereka. Demikian pula, tidak ada alasan bagi Baal untuk marah pada manusia. Mendengar ini, Yi Yeonjun menutup matanya dan membukanya kembali. Wajah kaku Jin Sah-hyuk ada tepat di depannya. Baik, jika kamu sangat ingin mendengarnya, aku akan memberitahumu. Dengan wajah lurus, Yi Yeonjun mulai menggambarkan kenangan yang ia terima dari Baal. Di luar kastil Baal. Hajin, ini benar-benar kamu, Hajin. Evandel menjawab. Saya langsung membalas. Tentu saja, ini aku. Apakah kamu baik-baik saja? Duchess Ah-haein memperlakukan Anda dengan baik, bukan? Ini sangat keren. Bagaimana Anda membuatnya bekerja? Tulisan Evandel rapi dan bersih. Melihat betapa dia tumbuh dewasa, aku menahan air mata. Aku berhasil, tetapi seorang penyihir di dunia ini membantuku mengirimkannya. Pada saat itu, penyihir yang dimaksud berbicara. Sangat menarik. Saya tidak berpikir itu akan bekerja dengan baik. Petik 2. Wajahnya tidak menunjukkan tanda-tanda kebahagiaan atau kebanggaan. Apakah kamu tidak bahagia? Bukannya aku melakukan banyak hal. Saya hanya membawa gulungan tanpa tujuan. Kaulah yang menyelesaikannya dengan cara yang tidak masuk akal. Saya tidak melihat Anda membuat perhitungan. Saya bahkan tidak melihat apa yang Anda lakukan untuk memodifikasi gulir. Petik 2. Petik 2. Saya menggaruk bagian belakang leher saya. Saya tidak banyak bicara tentang itu. Begitulah stigma. Penulis bersama mengatakan itu adalah otoritas khusus pencipta. Meskipun saya hampir tidak bisa menyebut diri saya pencipta pada saat ini. Ngomong-ngomong, kamu membantu membuktikan sesuatu yang aku tidak yakin. Perjalanan dimensional itu mungkin. Saya bisa melintasi dimensi dan pergi ke dunia lain. Petik 2. Ketika si Murin bergumam, aku merasakan sekelompok orang mendekati kami. Aku menoleh ke arah itu. Hah? Rahel?
Yun Sengah, Chaena Yun, Yi Yonghan. Orang-orang yang aku kenal berjalan dengan senjata pengusir setan. Aku cepat-cepat mengenakan kerudung dan topeng Black Lotus dan kemudian mengeluarkan Black Lotus Bow. Petik 2. Hati-hati Jain. Orang-orang itu datang. Petik 2. Aku harus jadi siapa? Jain merenung sejenak sebelum berubah menjadi Chok Jungyong. Dia melenturkan otot-otot seperti raksasa dan menatapku. Bagaimana ini gelombang? Jain menyeringai manis dengan wajah Chok Jungyong. Aku menahan diri dari muntah. Jangan bicara dan tersenyum seperti itu ketika kamu dalam bentuk itu. Tentu gelombang. Chaena Yun dan yang lainnya tiba sedikit sesudahnya. Mereka berhenti berlari ketika melihat kami. Petik 2. Apa yang kalian lakukan di sini? Yun Sengah adalah yang pertama berbicara. Di belakangnya, Rahel dan Chaena Yun memandang kami dengan curiga. Jain kemudian memberikan senyum arogan yang sama dengan yang sering dibuat Chok Jungyong. Tidak banyak. Apa kamu mencoba memasuki kastil ini juga? Petik 2. Oi, babi hutan, siapa yang di sebelahmu? Tanya Chaena Yun saat dia memelototiku. Jain mengangkat bahu seolah jawabannya sudah jelas. Itu Blacky. Tidak bisakah kamu melihat? Petik 2. Saya meraih busur saya untuk menekankan identitas saya. Tapi tiba-tiba, semua orang mengambil senjata mereka dan berjaga-jaga. Kenapa kamu mengangkat busurmu? Letakkan. Apakah kamu ingin bertarung? Suara bermusuhan Yun Sengah terdengar, dan elemental Rahel berkedip di udara. Saya merasakan dorongan kuat untuk mengungkapkan identitas saya yang sebenarnya, tetapi saya memaksakannya. Sampai semuanya berakhir, tidak, bahkan setelah semuanya berakhir, saya harus menjadi Black Lotus. Saya berbicara, kamu bisa masuk. Temanmu ada di dalam. Kami tidak memiliki keinginan untuk menghalangi Anda. Petik 2. Topeng saya mengubah suara saya. Saya membuat messenger lain dengan setting intervensi dan melemparkannya ke Yun Sengah. Kertas itu terbang lebih cepat daripada peluru, tapi Yun Sengah dengan mudah menangkapnya dengan jarinya. Apa ini? Ini akan membiarkanmu menghubungi aku. Bawa itu bersamamu. Aku akan melindungimu dan Kim Suho dari sini. Petik 2. Melindungi. Yun Sengah mengerutkan kening. Aku mengangguk. Bagaimana kamu berharap kami percaya padamu? Kamu tidak harus melakukannya jika kamu tidak mau. Anda akan tahu begitu Anda masuk. Petik 2. Petik 2. Yun Sengah menatap kertas itu dengan curiga. Sementara itu, aku melirik Simurin. Simurin menyeringai dan segera mengucapkan mantra. Seperti yang diduga dari seorang pesulap agung, kilatan cahaya meletus, dan kami dipindahkan dari jauh. Waktu yang tepat. Waktu yang tepat. Saya menunda mantra itu selama mungkin karena situasinya terlihat menyenangkan. Petik 2. Kamu melakukannya. Yah, tidak apa-apa karena kita melewati mereka messenger. Petik 2. Selama saya bisa menghubungi mereka, saya harus bisa melindungi mereka. Sambil tersenyum, aku mengeluarkan Mystic Key dan Athena's Arrow. Sekarang, saatnya untuk melakukan pekerjaan saya. Ayo lihat. Cara untuk menghancurkan kastil Baal. Aku tidak tahu apakah Jin Sahyuk tahu tentang itu, tapi aku punya satu cara untuk mencapai ini. Apakah kamu ingin menggabungkan Mystic Key dengan Athena's Arrow? Peringatan, peluang sukses sangat rendah. Dengan menggunakan LV, 10 sintesis skill dan kekuatan sihir stigma saya bisa memadukan Mystic Key dan Athena's Arrow. Panah yang dihasilkan harus mampu membongkar apapun di dunia. Sintesis gagal. Kunci mistis dan panah Athena telah dihancurkan. Tek. Dengan suara gertakan yang kuat, Athena's Arrow pecah menjadi 2, dan Mystic Key berubah menjadi debu. Petik 2. Saya mengedipkan mata berulang kali dan melihat sisa-sisa barang. Seperti seekor ikan mas yang terjebak di kolam beku, aku menatap kosong pada sisa-sisa. Petik 2. Persetan. Gumam panik keluar dari mulutku. Yo, apa yang terjadi dengan barang-barangku? Hasil yang benar-benar tak terduga membuat saya lengah. Gangguan mental datang pada saya. Merasa seperti sedang bermimpi, saya mengumpulkan sisa-sisa barang yang rusak dalam upaya terakhir untuk memperbaikinya. Kemudian, saya menggunakan sintesis lagi. Sintesis gagal. Debu bahkan tidak tersisa. Kakiku menyerah, dan aku jatuh ke tanah. Bab sebelumnya bab. Selanjutnya.